salam sehat untuk semuanya. Saya Dr. Rosalina Helmi akan menjelaskan sekilas mengenai penyakit campak atau morbili dan pencegahannya. Kasus penyakit campak atau morbili saat ini telah menjadi kejadian luar biasa atau KLB di sejumlah provinsi di Indonesia. Kasus konfirmasi campak di Indonesia periode 2022 meningkat 32 kali lipat jika dibandingkan laporan infeksi sepanjang 2021. Untuk itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengajak para orang tua segera melengkapi imunisasi anak, salah satunya dengan imunisasi campak. Campak merupakan penyakit infeksi virus akut serius yang sangat menular. Campak disebabkan oleh virus campak yang termasuk dengan golongan paramisovirus dan ditularkan terutama melalui udara sehingga penularannya begitu cepat. Anak dan orang dewasa yang belum pernah mendapatkan imunisasi campak dan rubella beresiko tinggi untuk tertular. Campak memiliki gejala klinis khas, yaitu terdiri dari 3 fase yang masing-masing memiliki ciri yang khusus. Yang pertama adalah fase prodromal atau gejala awal yang berlangsung kira-kira 4-5 hari dan ditandai dengan gejala demam, tidak enak badan atau malaise dan disertai dengan gejala 3C yaitu batuk, konjungtivitis atau infeksi pada membran luar mata, dan koriza atau pilek. Fase yang kedua adalah fase erupsi yang berlangsung 4-7 hari setelah fase prodromal yang ditandai dengan timbulnya ruam pada tubuh berbentuk ruam makulopapular. Ruam muncul pada muka dan leher dimulai dari belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Pada fase ini juga akan muncul tanda khas atau patognomonis dari penyakit campak, yaitu ditemukan adanya koplik spot atau bercak putih keabuan dengan dasar yang merah di pipi bagian dalam. Dan fase yang terakhir kita sebut dengan fase konvalesens atau fase penyembuhan, ditandai dengan erupsi yang mulai menghilang. Campak dapat menjadi masalah serius untuk semua kelompok umur. Akan tetapi, anak yang berusia di bawah 5 tahun dan dewasa lebih dari 20 tahun lebih sering mengalami komplikasi. Kematian yang terjadi pada campak terkait dengan komplikasi yang terjadi. Komplikasi yang sering terjadi adalah diare, infeksi telinga yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran, dan beberapa dapat mengalami komplikasi berat berupa pneumonia yang merupakan penyebab kematian tersering pada campak, dan ensefalitis yang dapat berakhir dengan kematian. Setiap 1.000 anak yang menderita campak, 1 atau 2 diantaranya meninggal dunia. Subakut sclerosing panencephalitis atau SSPE merupakan komplikasi yang sangat jarang tetapi merupakan penyakit sistem saraf pusat yang fatal akibat infeksi virus campak yang diderita pada saat anak-anak. SSPE umumnya terjadi 7-10 tahun setelah seseorang menderita campak walaupun telah sembuh. Resiko SSPE lebih besar pada anak yang menderita campak pada usia kurang dari 2 tahun. Campak juga dapat menyebabkan ibu hamil melahirkan sebelum waktunya atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Sampai saat ini, belum tersedia obat antivirus khusus untuk campak. Komplikasi berat akibat campak dapat dicegah melalui tindakan suportif dengan memastikan asupan nutrisi dan cairan yang adekuat serta mengatasi dehidrasi bila terjadi. Antibiotik yang diberikan bila dicurigai terdapat infeksi bakterial sekunder atau terdapat penyulit seperti radang telinga tengah dan pneumonia. Semua anak yang didiagnosa campak harus mendapatkan suplementasi vitamin A sebanyak 2 dosis. Terapi vitamin A terbukti menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, sehingga WHO menganjurkan pemberian vitamin A kepada semua anak dengan campak. Penyakit campak sendiri dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi sehingga dapat mengurangi kematian. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan rubella karena satu vaksin dapat mencegah 2 penyakit sekaligus. Apa sih vaksin MR itu? Vaksin MR adalah kombinasi dari vaksin campak atau measles dan rubella untuk perlindungan terhadap penyakit campak dan rubella. Vaksin yang digunakan telah mendapatkan rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan POM. Vaksin MR efektif untuk mencegah penyakit campak dan rubella.
Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia. Imunisasi MR diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun selama kampanye imunisasi MR. Selanjutnya, imunisasi MR masuk dalam jadwal imunisasi rutin dan diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD atau sederajat menggantikan imunisasi campak. Tidak ada efek samping dalam imunisasi. Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di tempat penyuntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius juga sangat jarang terjadi. Banyak orang tua yang bertanya, "Dok, apabila anak telah diimunisasi campak, apakah perlu mendapatkan imunisasi MR?" Jawabannya adalah iya. Anak yang sudah diimunisasi campak perlu mendapatkan imunisasi MR untuk mendapatkan kekebalan terhadap rubella. Imunisasi MR aman bagi anak yang telah mendapatkan 2 dosis imunisasi campak. Lalu, apakah perbedaan antara vaksin MR dan vaksin MMR? Jadi, vaksin MR diberikan untuk pencegahan penyakit campak dan rubella, sedangkan vaksin MMR diberikan untuk pencegahan penyakit campak, rubella, serta gondongan. Lalu, mengapa yang diberikan adalah vaksin MR bukan MMR? Karena saat ini pemerintah memprioritaskan pengendalian campak dan rubella karena bahaya komplikasinya yang berat dan mematikan. Dan untuk memastikan kekebalan penuh terhadap penyakit campak dan rubella, imunisasi MR aman diberikan kepada anak yang sudah mendapatkan vaksin MMR. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai penyakit campak dan upaya pencegahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.